Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam di luar logika, teman-teman. Ya, saya sekarang bersama dengan Pak Hartoyo, lanjutan dari video sebelumnya. Nah, sekarang ini agak seru lagi nih konsepnya nih. Jadi kan waktu itu ada di video sebelumnya, dirimu kan bilang soal tentang jati diri orang. Nah, jadi kita akan bikin selanjutnya episode kedua babak spiritual science. Salam di luar logika. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam kebajikan. Nah, jadi saya melanjutkan obrolan yang seri yang sebelumnya yang dulu diwawancara oleh Pak Wahyudi atau Kang Yudi. betul. Oke, sekarang pewawancaranya Irama yang ganteng. Jadi ente tuh kemarin ngomong gini ya Pak, apa soal yang kemarin itu, jadi ada yang kurang nih, makanya gue bilang babak kedua nih. Oke. Jadi mengenal dasar spiritualnya apa sih gitu. Jadi kan anak-anak generasi muda ini kan, yang nggak cuman gua, lu, pasti kan banyak yang bingung. Spiritual gitu dan lain gitu kan. Apa sih gitu mengenal itu? Jadi gini, banyak yang teman-teman pejalan spiritual kelihatannya kayak jalan di tempat, karena mereka dari awal belajarnya langsung meditasi, tapi nggak tahu hakikat sebenarnya spiritual itu bagaimana. Oke, spiritual itu sebenarnya itu cuman pengamatan ke dalam diri. Namun ada dasarnya, bukan hanya itu. Dasarnya adalah sebenarnya boleh dibilang beliau adalah bapak spiritual di dunia, karena orang pertama yang ada catatan dan di zaman kuno banget. Beliau itu nggak jelas siapa, yang sampai oleh bangsa Mesir diangkat sebagai Firaun. Tapi bukan Firaun versi agama. Firaun versi agama cuman judul Firaun. Padahal Firaun itu ratusan, entah Firaun yang mana yang dibicarakan. Saya yakin penonton spiritual Indonesia ini, khususnya reuni spiritual Indonesia, nggak lah ngantongin masing-masing agamanya lah. Saya yakin banget gitu. Jadi biar nggak salah paham. Namanya Tot. Oh. Bukannya yang ada muminya, dia nggak ada mumi. Paham. Jadi zaman sebelum dibikin adanya piramid, justru dialah yang memberikan rakyat Mesir pengetahuan spiritual sangat maju. Sehingga jangan heran ada banyak raja-raja berikutnya setelah zaman dia menganggap dirinya udah mirip Tuhan. Akibat menguasai banyak hal yang sangat luar biasa gara-gara pengajaran dari si Tot itu. Nah, si Tot itu catatannya yang dicatat mungkin zaman dulu sebelum ada tulisannya agak maju, pakai ucapan yang akhirnya lama-lama tulisan paku, yang akhirnya ada yang dan dibuat tulisan paku itu di atas satu batu yang hijaunya terus mirip dengan batu jamrut. Akhirnya dibilang tulisan pada batu jamrut. Itu ajarannya Tot. Ajaran dia sebenarnya sederhana, namun sangat mendalam. Tapi itulah dasar semua spiritual apapun. Itu dasarnya, kuncinya di sana. Sebenarnya yang dia ngomong cuma gampang kok. Apa yang ada di atas, maksudnya di langit nih, semua ada di bawah. Di bawah itu artinya di bumi juga ada, tapi versinya yang lain. Terus apa yang ada di luar diri kita, semua ada dalam diri kita. Jadi yang zaman sekarang orang bicarakan tentang makrokosmos, mikrokosmos, itu sebenarnya itu. Tetapi versinya lain. Jadi contoh yang paling gampang lah ya, di galaksi Bima Sakti kita diperkirakan, perkiraan, jadi nggak tepat persisnya, nggak bisa dihitung karena ngitungnya kan dasar dari teleskop ya. Sekitar 200 miliar bintang atau matahari. Oke, jadi tadi di dalam diri kita juga ada sekitar segitu sel. Iya, maksud saya gitu. Jadi itu sebenarnya multi tafsir. Lebih kayak gitu ya. Itu sebenarnya gini, kalau pentafsiran si Tot ini.
bukan, yang Todd ini cuma ngomong intinya doang. Oh, I know. Apa yang di luar itu sebenarnya dalam diri kita ada versi bukannya nano lagi, lebih kecil dari nano, versi wah, Pikon yang mungkin ini gitu. keren banget ya teman-teman. Ini benar-benar mengenal dasar spiritual. Jadi kalau Anda udah tahu itu dua, jadi misalkan kita mengamat di luar nggak kebayang, ya udah ngamat ke dalam. Atau ngamat ke dalam nggak dapat, bisa dibantu dari luar kerjaan. Jadi nggak usah terlalu ikutin pakem. Kalau orang zaman dulu kan ikutin pakem banget, kayak garis mati nih, bahwa spiritual hanya boleh ngamat ke dalam, di luar nggak usah peduli, ngawur itu, nggak begitu kita. Kita zaman modern harusnya dengan waktu kita yang semakin sempit untuk belajar, karena kita udah buang minimal 12 tahun buat sekolah yang hasilnya nggak jelas juga. Udah bukan postmodern lagi, udah modern. Kita udah harus jauh melampaui. Jadi orang zaman dulu dia nggak pakai sekolah, dia punya banyak waktu. Jadi kalau mereka ada pencapaian yang luar biasa, kita waktu lebih sempit. Harusnya kalau tidak ada jalan yang lebih praktis, kita nggak mungkin dalam waktu yang sesingkat itu bisa mencapai sesuatu. Kalau tetap ikutin pakem lama, jadi kita harus melampaui pakem-pakem lama itu. Jadi kita kawinkan sesuatu yang memang ada dasarnya, bukan ngarang-ngarang. Dasarnya adalah bapak spiritual sedunia di zaman dulu. Udah ngomong begitu. Cuman banyak orang nggak pernah tahu. Saya sekarang sampaikan biar adik-adik atau teman-teman tahu. Kalau udah tahu kan jadi udah nggak usah terlalu patek mati pada satu pakem, gitu aja. Ya, kita tetap menghormati beberapa pakem. Ini di luar budaya ya. Ini kita ngomong spiritualnya. Jadi biar temen nggak salah tafsir nih. Spiritual dan budaya lain. Budaya itu produk masyarakat, kesepakatan bersama. Jadi kebenaran politis. Kesepakatan bersama apapun itu kebenaran politis, bukan kebenaran yang sebenarnya. Gue tahu maksudnya, cuman gue nggak akan mau trigger ke sana teman-teman, bahaya. Nah, berarti sebenarnya Bapak spiritual itu tadi udah ngomong begitu, ya sempat nggak sih Bapak spiritual ini atau yang lain sudah ngasih kode atau ngasih istilahnya gambaran bahwa spiritual ini ada hubungannya dengan sains? Oh jelas ada, karena sains ini kan pengamatan keluar semua. Yang mana semakin keluar, sains keluar semua. Pengamatan keluar? Iya, baik itu soal yang terjadi di bumi maupun yang di luar bumi. Oke. Termasuk zaman sekarang udah makin canggih, udah mulai mereka ngirim satelit yang menjadi energi, Hubble. frekuensi, vibrasi. Jadi itu tujuannya kan buat mengamati lebih luas daripada cuman Bima Sakti aja. Karena alatnya juga makin canggih. Kalau yang lama Hubble itu udah dianggap kameranya udah kuno, ketinggalan. Sekarang udah ada penemuan yang jauh lebih presisi, jauh lebih besar, gitu. Pixelnya juga jauh lebih tinggi. Jadi akhirnya ya sains itu mengamati keluar, apalagi sejak ditemukannya kuantum, fisika kuantum. Waduh, fisika kuantum itu kabar gembira bagi dunia sains, juga kabar gembira bagi orang spiritual. Ya. Betul. Karena kenapa? Secara nggak sengaja mereka menemukan banyak yang dulu dibilang mitos. Jadi dulunya mitos. Total nih dalam dunia kuantum ketemu, nggak semua. Mereka kayak loh, dibilang mitos kok nyata di dalam kuantum. Oh berarti dulu dibilang mitosnya ada. Cuman zaman itu karena sainsnya belum sampai ilmunya, nggak tahu, dianggap itu mitos gitu. Justru malah berarti sekarang pun para saintis juga ini dong sepakat juga dong dengan bahkan ada beberapa saintis yang udah ngomong bahwa puncak nanti dari sains adalah spiritual dan puncak spiritual sains. Makanya kenapa saya membahas spiritual sains, karena kebetulan saya juga backgroundnya sekolah tuh eksakta, jadi hobi lah berkaitan dengan sains ya. Apapun juga jurusannya gitu. Nah akhirnya begitu saya kecebur di spiritual, ya saya coba mengkawinkan. Pertama-tama saya juga nggak tahu jalannya. Terus begitu saya amati, lama-lama nemu juga benang merahnya gitu. Jadi buat teman-teman ini manfaatnya apa? Jadi gini, yang udah pasti kita kan ngamatin ke dalam, kan nggak semua orang punya kemampuan sama. Nah, tadi kan spiritual itu mengamati ke dalam. Ke dalam, ya. Sains mengamati keluar. Betul. Dalam mengamati ke dalam itu kan kita kadang-kadang kan nggak bisa konsentrasi cukup lama, akhirnya
mungkin dapatnya sedikit sekali. Itu bisa dibantu dengan temuan sains sekarang. Khususnya dalam 2 bidang ilmu yang sekarang lagi riset ke arah itu, yaitu fisika kuantum dan neuroscience. Oh iya. Dan mereka berdua sekarang kerjasama untuk meneliti fenomena-fenomena soal spiritual ini. Yang mana di dalam dunia sains pun udah mulai diakui spiritual ini benar gitu. Oh, jadi akhirnya mereka sangat sepakat gitu ya. Makanya kenapa perlu dua-duanya? Karena itu. Kalau susah ngamatin ke dalam, baca aja dari buku yang ada di luar, mungkin bisa men-trigger kita. Oh iya gini, tadi pakainya gini-gini. Oh, nah ini termasuk kesalahan gitu. fatal tuh. Kebanyakan orang, mungkin beberapa orang ya, maksudnya gitu, menyangkal gitu. Buat yang tadi Pak Hartoyo bilang gitu, ini ada ini gitu. Padahal sebenarnya mereka juga udah sepakat kaitan gitu. Cuman karena mungkin pengetahuan basic pendukungnya kurang, jadi berpendapat bahwa beda. Dia belum nyampe. Kalau dia mau rajin dikit baca, ya gak usah baca yang sangat teoritisnya, yang aplikasinya aja lah ya kan. Akan tahu. Dan banyak spiritual modern yang sangat maju dari barat itu sebenarnya juga dengan cara yang saya lakukan ini. Dia kawinkan dengan temuan saya, dengan hasil pengamatan ke dalam, dia kawinkan. Nah kita yang dari zaman dulu boleh dibilang salah satu biangnya spiritual Nusantara ini, kok bisa tertinggal? Janganlah. Ikut juga cara mereka kawinkan. Padahal kita punya basic spiritual yang jauh lebih tua dan jauh lebih banyak. Kalau kita kawinkan dengan sainsnya itu, kita pasti bisa mengungguli mereka. Nah, makanya kita nggak perlu lagi berpatokan dikit-dikit bule, bosan juga kita denger ya. Gue sih berharap banget gitu, berharap tuh dengan temen-temen bukan hanya cuman spiritual aja nih. Jadi orang-orang sains pun yang mungkin ke trigger gitu nonton ini juga istilahnya ya sepakat lah gitu loh bahwa ini sah gitu loh. Ya ini ada sebuah penemuan yang memang mereka akhirnya mengkaitkan bahwa ini sah gitu loh kan. Kedua sepatan ini gitu. Gitu. Tapi untuk orang awam jadi lebih biar nggak takut. Contoh yang gampang nih lah, saya kasih contoh ya. Misalkan pernah dengar kan kalau yang pengobatan dari jarak jauh, ya kan? Nah, oke, ya paham. Paham. Tradisi energi. Itu kan permainan energi bahwa dia dengan pikirannya energi gini sana gini. Jadi pengobatan. Ya kan soal cepat lambat lain lah, itu tergantung intensitas dan kekuatan powernya. Betul. Si pasien juga. Pasien yang suka nolak susah juga diobatin. Betul. Itu banyak ngeyel susah. Dalam sains dibuktikan namanya quantum entanglement. Itu satu atom yang di sini, satu elektron dipisahin, jadi dari satu atom ada atom ada yang berapa elektron. Elektron diambil di sini dari atom yang sama, satu elektron dipisahin sampai ribuan mil. Jauh sekali kan. Begitu di sini digoyang gini, soalnya ikut goyang. Artinya apa? Memang energi itu terhubung dan nggak pakai waktu. Nggak butuh waktu, yang ada waktu kita nih karena kejebak di dalam dunia 3 dimensi yang ada waktu. Dan itu akan kita bahas di episode yang berikutnya lagi. Saksikan video selanjutnya teman-teman, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai habis. Rahayu.